Mengetahui ciri-ciri seseorang pemilik khodam leluhur. Perbincangan mengenai ilmu gaib dan seputar dunia mistis selalu menarik untuk dibahas. Jika zaman dahulu perkara gaib dan keilmuannya hanya berlaku bagi kalangan masyarakat tertentu saja, namun dengan adanya era digital sekarang ini, hal tersebut semakin terbuka dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas. Tidak bisa kita pungkiri keberadaan dan eksistensi ilmu gaib bagi masyarakat Indonesia secara umum sudah menjadi hal yang sangat biasa dan menjadi salah satu ciri adat dari keberagaman masyarakat. Berbicara tentang ilmu gaib atau dunia mistis, dari sekian banyak jenis dan istilah-istilah di dalamnya, salah satu yang sangat sering sekali kita dengar yaitu tentang kata khodam. Jika dilihat dari asal-usulnya, kata khodam berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pembantu atau pendamping. Bagi masyarakat Arab, khodam merupakan sebutan atau panggilan untuk orang-orang yang membantu majikannya, baik untuk keperluan pribadi atau asisten maupun membantu pekerjaan rumah dan sebagainya. Namun berbeda untuk di Indonesia, istilah khodam secara umum diartikan sebagai energi atau sosok gaib yang mengikuti, mendampingi, bahkan menjaga si pemilik khodam dari gangguan-gangguan yang bersifat gaib. Menurut sumber yang beredar, terdapat beberapa jenis khodam dan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu khodam diri atau jenis khodam yang dimiliki dengan melakukan riadoh atau ritual-ritual tertentu setelah mendapatkan ijazah atau izin dari seorang guru. Dan yang berikutnya yaitu khodam leluhur, yakni sejenis khodam yang diturunkan atau diwariskan dari leluhur yang tersambung melalui garis keturunan, baik secara langsung maupun tidak. Menurut Primbon Jawa, khodam leluhur adalah sosok makhluk gaib yang diturunkan oleh leluhur kepada anak, cucu, atau keturunan lainnya. Khodam ini biasanya akan mulai pindah mendampingi ketika leluhur kita telah meninggal. Dan perlu diingat bahwa khodam bukanlah arwah atau jelmaan langsung dari leluhur kita. Mereka hanyalah sosok jin atau makhluk gaib hasil dari kekuatan keilmuan yang dimiliki leluhur, ataupun sosok yang sempat menjadi penunggu jimat serta barang pusaka milik mereka. Secara garis besar, khodam leluhur tidak memiliki maksud jahat. Justru keberadaannya hanya berupaya untuk melindungi kita dari sifat atau hal-hal buruk yang mungkin terjadi, sebagaimana fungsi dan tugas mereka kepada leluhur. Karena tuan yang dilayaninya telah meninggal, kemudian khodam tersebut mencari pengakuan dan berusaha memilih penerus yang sesuai dari keturunan tuan sebelumnya. Adapun cara mengetahui seseorang yang diduga memiliki khodam leluhur bisa dilihat dari beberapa ciri-cirinya. Pemilik khodam leluhur biasanya memiliki perbedaan dari keturunan keluarga lainnya, baik secara sifat, karakter, hobi, maupun dari bentuk fisik. Pemilik khodam leluhur cenderung memiliki sifat yang sangat menonjol daripada umumnya. Jika dia seorang pendiam, maka akan sangat menjadi pribadi yang tertutup dan menyendiri. Dan sebaliknya, jika dia memiliki karakter yang keras, maka dia akan sangat emosional, berapi-api, dan terkesan tidak takut kepada siapapun. Si pemilik khodam leluhur memiliki kepekaan yang sangat tinggi, baik secara pemikiran maupun kepekaan batin. Jika semakin disadari akan kemampuannya, maka orang tersebut akan mampu mengetahui hal-hal gaib berupa cenayang atau penerawangan yang bisa menembus ruang dan waktu. Selain itu juga keanehan dari ciri seseorang pemilik khodam leluhur, ia mempunyai kemampuan dan keahlian yang dikuasai secara tiba-tiba dan natural. Contohnya saja kewibawaan dan pengasihan yang menjadikannya pribadi yang menarik sekaligus mampu membuat orang segan dan lebih menghargai. Si pemilik khodam leluhur biasanya juga memiliki keahlian dalam ilmu pengobatan.
yang biasanya mereka miliki untuk membantu dalam pengobatan anggota badan atau pijat dan juga dalam penyembuhan yang berasal dari gangguan makhluk gaib atau kesurupan. Jika dalam bidang ilmu kesaktian, justru si pemilik khodam kebanyakan tidak mengetahui hal tersebut. Ia hanya merasakan keanehan-keanehan yang dialami baik secara nyata maupun di dalam mimpi. Dan untuk mengetahui adanya ilmu kesaktian dari khodam leluhur yang mengikutinya, biasanya hal tersebut diketahui atau terdeteksi oleh seorang guru atau bahkan orang lain sekalipun yang dalam kapasitas keilmuan yang lebih tinggi. Setelah diketahui akan keberadaan khodam leluhur di dalam dirinya, selanjutnya sang guru biasanya memberikan saran dan cara-cara untuk mampu mengendalikan kekuatan dari khodam leluhur tersebut. Selain dari karakter, sifat, dan keahlian yang dimiliki, si pemilik khodam leluhur biasanya cenderung menyukai akan hal-hal yang berbau sejarah, legenda, serta kisah-kisah masa lalu. Meski ia seorang yang modern dan bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang sejarah, namun ketertarikan akan sejarah masa lalu sangatlah tinggi. Kecintaannya akan sejarah dan peninggalan-peninggalan para leluhur membuatnya nyaman dan seakan-akan larut dalam suasana kisah-kisah tersebut. Khodam yang dengan kata lain adalah sebuah energi gaib yang terbentuk dari sebuah ritual laku batin seseorang. Ia bermanifestasi menjadi sosok makhluk astral yang kemudian disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya. Adapun khodam diri dan khodam leluhur, jika dilihat secara bentuk dan fungsinya bisa saja ada kesamaan. Pembeda dari keduanya terletak pada bagaimana mendapatkannya dan juga dari asal-usul atau sumber khodam tersebut. Jika khodam diri ini bersumber dari ritual atau bacaan-bacaan mantra dan wiridan yang menjadi sekumpulan energi gaib yang kemudian membentuk suatu kekuatan yang bisa digunakan oleh si pemilik. Berbeda dengan khodam leluhur, ia bisa dimiliki secara langsung dengan tidak melakukan ritual sama sekali. Karena sifatnya warisan atau pemberian, khodam leluhur tersebut bisa dimiliki dengan tanpa permintaan atau keinginan dari orang yang bersangkutan. Keberadaan khodam leluhur pada diri seseorang sebenarnya adalah bentuk lain dari kasih sayang para leluhur dan wasiat serta amanah untuk keturunannya. Yang jika dipahami, sebetulnya khodam leluhur tersebut merupakan hadiah spesial yang tidak semua keturunan mendapatkannya. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin memiliki kecocokan serta kesamaan dengan leluhurnya, yang terpilih untuk meneruskan khodam leluhur sesuai fungsi dan amanatnya.